Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ikutilah, simaklah channel ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya Anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di nya ini. Terima kasih Anda telah menonton sampai selesai. Dari Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai mengerjakan sholatnya, yaitu sholat fardu, maka beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluh sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membaca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau yang maha selamat dari semua cacat dan kekurangan, dan dari Engkaulah datangnya keselamatan. Maha berkah Engkau, wahai Zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Dan setelah kita baca salat qamaus, Allahumma antas salam wa minkas salam wa innaka ya'udus salam. Ya sanan sanabai fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna aljannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Niki memang enten dasaripun. Ditanyakan kepada Imam Al-Azra'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah termasuk salah seorang perawi hadis di atas. Bagaimanakah caranya istighfar itu? Beliau menjawab, ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi astaghfirullah niku maksudipun minta ampun. Ba'da sholat kenapa minta ampun? Di mana salahnya? Kan biasanya minta ampun itu kalau merasa berdosa, dan orang itu relatif akan mudah merasa berdosa kalau berbuat maksiat dan pelanggaran. Lah ini jelas-jelas sholat itu ibadah, kok dikatakan dosa itu bagaimana? Di antara hikmahnya kata para alim ulama, karena kita belum mampu maksimal menunaikan hak sholat. Seperti karena kita merasa belum mampu menunaikan hak sholat. Fatihahnya apakah benar-benar tepat? Ketika baca Fatihah apakah benar-benar hatinya hadir? Ketika baca Fatihah apakah ketika pas mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tenani ngoten. Ketika ngucapi artinya hadir mboten. Ini masalah, Pak. Sing jenenge hakikat niku zahir batin sesuai. Dek, aku cinta padamu. Akad nikah yuk. Iya, selesai. Buktinya kalau kamu cinta padaku, Mas, tak nikahi. Oh, kena. Dan sing repot niku lek pas salat jamaah. Ilingin apa? Usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbil al-qiblati adaan. Apa nilai makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mulai itu kita mulai ngelamun.
tahu-tahu assalamualaikum, oh salam. Jadi kita nggak tahu kan enak, duhur kan enak, wong nggak dengar bacaan imam, lamunan kita nggak terganggu oleh bacaan imam. Ya semua cuma ngalir Allahu Akbar, Allah. Kami Allah terus. Rakaat pertama, episode kedua, ketiga, tahu-tahu assalamualaikum, salam ya, nyapa lagi mau, ya Allah. Mulai sholat, mulai lupa Gusti Allah. Sah. Allah itu melihat zahirnya kok. Oke. Tak bablas ya, Mas. Kita sholat melaksanakan syaratnya dengan baik. Kita wudu pakai apa? Menutup aurat, ngadep kiblat. Bersih dari hadas kecil besar. Kita rukunnya, rukuk, sujud, Fatihah semuanya komplit. Tetapi lupa ke Gusti Allah. Itu sah. Itu secara syariat deng-deng, gugur kewajiban. Tetapi lah ilmu kebatinan, walaupun manunggaling kawula karo Gusti sut eling gitu. Salat ya. Oh rasa. Kenapa tidak ada ritualnya? Enggak ada syarat rukunnya. Syariat itu ngukumi yang zahir. Ya cuma kualitasnya nanti nggak tahu. Penilaian Gusti Allah nanti gimana nggak tahu. Tetapi secara syar'i sah. Itu dinamakan orang yang duduk bersama orang zikir. Iya. Hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum atau kama qala Rasul. Hum, mereka ahli zikir itu adalah satu kumpulan orang yang berzikir, la yashqa bihim, yang tidak akan celaka sebab mereka jalisuhum, orang yang nimbrung duduk bersama mereka. Dia enggak zikir, tetapi di kalangan mereka. Iya. Tetapi mungkin misalkan satu orang astagfirullah. Ini mungkin nanti bisa usul ke malaikat. Malaikat aku sering zikir loh, cuma keturun, enggak niat asli loh. Mungkin nanti bisa. Ya Allah. Sederhana Mbak. Sederhana. Jadi kehidupan itu kan tindakan. Jenengan tanya, Pak Yai, jenengan kok sholat badiah maghrib 3 rakaat? Mosok? Enggak, 2 rakaat telu. Oh iya tuh, lali. Selesai Pak, lali itu. Itu jelas lupa. Kalau jenengan takok, jenengan kok Mbak Yai, Pak Ustaz atau Pak Imam, sampai nggak lihat pada maghrib tadi kok sholat badiahnya itu 3 rakaat? Enggak kok. Oh berarti lupa. Ya wes selesai. Lupa kok berkali-kali. Ya manusia emang sering lupa kok. Gak apa-apa. Itu seneng kok beliau. Seneng Pak itu. Ya gue sing dadekne gunjingan iki repot. Lah aku tak takoni wae sapa apa. Wae kok salate 3 rakaat mosok. Lali nggih, wis 3. Ya anu to Kang. Engko lek arep 3 omong ngono, siap. Yang budaya Jawa itu kan ngoten niku. Isin ngira kepanggih repot. Ngoten Mbah ya. Dari Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu beliau berkata,
Sesungguhnya baginda Rasulullah SAW apabila telah selesai sholatnya, sholat fardu, maka beliau membaca doa ini: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Artosipun, tidak ada yang berhak disembah selain hanya Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Bagi Allah seluruh kerajaan, dan hanya Allah yang berhak untuk dipuji. Yang lainnya enggak usah, hanya Allah saja. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalang-halangi apa saja yang telah Engkau putuskan untuk diberikan kepada sebagian hamba-hambamu, dan tidak ada yang bisa memberikan kepada sebagian hamba-hambamu apa saja yang telah Engkau putuskan untuk dihalang-halangi. Dan kekayaan seseorang sama sekali tidak akan memberikan manfaat kepadanya di sisimu. Bagian pertama niki menyampaikan ketauhidan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus bagian kedua niki nuju marang makom ridho. Ya Allah, tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi pemberianmu pada seseorang, dan tidak ada orang yang bisa memberikan kepada yang lain sesuatu apapun kalau enggak Engkau izinkan. Terus lagi ningali contoh kebahagiaan teman kita itu memang benar-benar murni sangka Gusti Allah. Gusti Allah, jenengan iri, jenengan akan menghentikan pun nggak bisa. Demikian pula kecelakaan yang menimpa teman kita itu, misalkan orang sak jagat mau nolong pun nggak akan bisa. Demikian pula terkait kita. Terus cuma aku di dalam perbincangan ya ngomong kopet nih lo. Iya karena gini loh, makanya gini. Karena gini makanya gini itu hanya apa? Analisa yang nice. Yani ya serapopo lah analisa. Enten, betul. Enten riwayat yang enten dan kitab Syarahul Ihya wonten. Yuhyi wa yumit. Kalau nggih sering zaman niku. Mboten. Wa ilaika ya'udhu salam. Ya apa? Juga diperbolehkan ya Pak. Ya gini. Yang teks ini seperti ini, tetapi dalam sebagian teks yang lain itu ada yang tambahannya sehingga digabungkan gitu loh Mbak. Memang derajatnya yang digabung itu enggak sekeren ini dari sisi apa? Ya, itu. Tapi dalam fadilah bisa digunakan dan banyak ulama yang menggunakan itu. Betul napa-napa? Pakai mawon.
Dan telah disebutkan dalam bab keutamaan zikir. Jadi gini loh Mbah, kenapa kok jenengan disalahkan tuh karena ada model orang itu pokoknya yang Bukhari Muslim, kalau enggak itu enggak. Padahal enggak begitu cara mengamalkan agama. Makanya enaknya itu kalau itu sudah sering diamalkan ulama dan populer, enggak apa-apa kita tirukan. Itu pasti berdalil. Hanya kita ada yang tahu, ada yang belum tahu gitu. Pengapunten, untuk masalah awak ini. Dan telah disebutkan dalam bab keutamaan zikir dengan suara keras, hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengenai zikir selepas sholat di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ba'da sholat zikir enten contone saka Kanjeng Nabi. Ba'da sholat zikir banter enten contone saka Kanjeng Nabi lan para sahabat. Lek enek sing gak pengin banter ora apa-apa. Ning aja nyalane sing banter. Semanten ugi lek enten sing gak dikir banter ya ben. Wong enek contone. Terkadang banter, terkadang boten napa-napa. Kados dene kunut, Pak. Kanjeng Nabi ya kunut, ya ora. Lah mazhab Syafi'i menggunakan yang kunut, dianggap hadis yang menjelaskan kunut lebih kuat. Ngoten mawon sederhana. Lah Hanafi enggak pakai. Karena apa? Dianggap yang utama enggak pakai, karena itu perbuatan orang-orang Madinah. Ya wis. Enggak apa-apa, mboten apa-apa. Sing gak bener iki sing boten salat subuh. Lah niku sing perlu ditekani nang omah. Mangan mulu sunah bagus. Mergo mangan mie ayam gawe sendok ya ora apa-apa. Sing repot lah gelem mangan keluwen. Ngoten lho Pak, gitu. Keutamaan doa tawassul. Tawassul niku lek proposal. Proposal untuk nyeblok nih pitulungane Gusti Allah. Mintanya ke siapa? Ke Gusti Allah. Dari Sayyidina Utsman bin Hunayf radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seorang buta telah menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah Jalla Jalaluh membukakan pandanganku yang buta ini agar aku bisa melihat lagi." Jadi ada seseorang dia itu buta, dulunya enggak sih, terus buta datang ke Nabi. Nabi kulon kok pengen disuwukin mari terus mundi buta kulon. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, bagaimana kalau ku biarkan saja engkau dalam keadaan buta? Orang buta itu pun menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya hilangnya penglihatanku ini amat terasa berat bagiku. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergilah engkau untuk berwudu, lalu kerjakan sholat 2 rakaat, kemudian bacalah doa ini. Nah, ini hitungannya Pak. Tunggu tawasul nih. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmah ya Muhammad inni atawajjahu ila rabbi bika ayakshifali an basari. Wa fi riwayatin ukhra, dalam satu riwayat yang lain, fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma
fasyafi'hu fiya wa syafi'ni fi nafsi. Niki dengan tawasul dibuka matanya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau dan aku mengharap kepada Engkau. Perhatikan mulai awal. Kepada siapa mintanya ini? Minta kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah. Saya tegaskan ya, yang diminta siapa? Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau, ya Allah, dan aku mengharap kepada Engkau, ya Allah. Itu dengan perantaraan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi yang membawa rahmat. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap dan memohon kepada Tuhanku. Menghadap, memohonnya kepada siapa? Kepada Tuhanku dengan perantara Engkau, dan supaya Tuhanku membukakan penglihatanku. Dalam ayat lain dikatakan supaya hajatku ini terlaksanakan. Ya Allah, terimalah syafaat Nabi Muhammad untukku, dan terimalah pula syafaatku untuk diriku sendiri. Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Katsir, Ibnu Huzaimah, Hakim. Ngene Pak, ceritane. Nyumune teng Gusti Allah, terus dia itu membawa keberkahan kenabian, nama nabi, ben permintaan ini kundang dikabulkan. Kita sering lagi mireng enten tiang nyuwun proposal, nyuwun bantuan, terus nulis sebuah permintaan, ngoten nggih. Niku mengke lek lampirane niku wong-wong keren niku memudahkan untuk apa? Untuk ini lho. Jenengan termasuk koncone Pak Fulan. Jenengan termasuk wong ngene to. Jadi banyak hal yang mendorong atasan untuk mengabulkan apa? Permintaan. Kalau kita hanya ini nggak dikenal oleh atasan, cuma kan aku nggak jenengi Pak Fulan. Ini Pak Fulan ini rokok tanda tanganin nih. Jebret. Yang gue nenek kata-kata mutiara, Pak sukseskan. Selesai masalah. Ini lagi. Lah Kanjeng Nabi ini khairul makhluqat. Kanjeng Nabi ini khairul makhluqat. Kita ini nggak ketok. Ning lek kita niki cedak karo Kanjeng Nabi dadi cemlorot. Jenengan nanti tenggaleri nggih, Pak. Lah, tenggaleri niku di dalam enten diduga kuat ada siapa? Rambutnya dan jenggotnya Rasulullah. Jane sing mulya kan yo rambute, jenggote. Ning kaca dudukan yang terhubung dengannya itu juga akhirnya termuliakan, dilihat kan begitu nggih? Dilihat, disorot, masya Allah. Jadi yo seperti kaca biasa, cuma nempel dengan keberkahanipun Kanjeng Nabi. Oleh karenanya suatu hari Sayyidina Khalid bin Walid, beliau topinya hilang, keweker. Semua pasukan cari topiku. Repot ini panglima. Gula elek jane, Pak. Elek jane apa dong ini sampai ngegene sak pasukan. Wae ora ngerti ini. Iki dalam kopiah, dalam topi besiku ini ada rambutnya Nabi. Gara-gara ini loh aku ditolong Allah Azza wa Jalla dalam setiap peperangan. Nonton niku. Lah, mungkin enten sing salah paham. Lah nyembah kok ning rambuté Nabi. Ya iki salah neh. Kuwi enggak nutut nonton niku. Repot banget. Angge kesalahpahaman.
Mboten nyembah nabine sing disembah Gusti Allah dengan amalan cinta karo nabine. Ngoten lho Pak. Jadi tawasul niku sing dijaluk Gusti Allah. Tanpa tawasul sing dijaluk ya Gusti Allah. Minta dengan tanpa tawasul, hakikat minta akan dikabulkan Allah. Tanpa tawasul, minta dengan tawasul itu lebih diharapkannya makbulnya doa gitu. Karena ada nilai tambah dalam ungkapan tadi itu. Kita datang kepada orang kaya, Pak, saya minta duit 10 juta. Enggak ada. Mereka apa? Lugu banget ya. Terus enten wong sing pinter. Assalamualaikum Pak Fulan. Iya, waalaikumsalam. Saya ini adalah teman akrabnya putra Bapak. Oh iya toh? Nggih. Oh sekelas Pak, itu pernah dia tuh suatu hari gini-gini cerita ke keakrabannya, kedekatannya, ngoten. Jadi gini Pak, sebenarnya saya ini, oh yes gak apa-apa, cair, ngoten Pak, tawasul niku, nyuwunnya tetap Gusti Allah. Jadi kata galeri kok kemudian mencium kiswah Ka'bah, tabarruk, mboten napa-napa. Saged dipahami Pak? Enten sing nangis. Itu ada orang yang kasih saran, sepertinya persis dengan yang di jalan kali-kali itu. Saya suruh minta rambutnya orang tua putri sama saya untuk berdoa. Nah, ini tadi saya beringat, ini apakah juga termasuk tawasul? Tapi bukan anu ya, terkait dengan Rasulullah, tapi dengan orang tua itu menurut itu. Dan itu sampai sekarang masih tak simpen. Nggih, Pak. Jadi yang semacam itu tawasulnya lewat amalan mahabbah. Lek jenengan iku cinta karo Lek jenengan iku cinta dengan orang tua, maknanya antum ini punya amalan anak soleh. Lah, wujudkan di antara model cintanya itu ngugem-ngugem rambut wong tuwek, misalkan ngono kuwi. Mengenang kebaikan orang-orang tua supaya apa? Antum merasa dekat dengan beliau. Akhirnya antum mendoakan. Itu kan ciri anak soleh seperti itu. Lah, lek jenengan wis soleh gampang makbul ngono lho, Pak. Sederhana banget. Sederhana. Itu. Jadi bukannya itu terus syirik lho kok nyembah rambutnya jari ora sama sekali tidak. Sama takon lha mbok napa jelas sembah jelas mboten. Itu hanya dibawa disimpan kenapa ya rasa cintaku karo wong tuwek. Lah lek jenengan punya rasa cinta dengan orang tua, sering ingat, sering doakan. Lah ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimun wong-wong sing berbelas kasih itu akan dapat belas kasih dari Zat yang Maha Rahman. Maka berbelas kasihlah kepada sesama, maka para malaikat dan Allah Azza wa Jalla akan mengasihimu. Jadi arah ini ngono kuwi, Pak. Ayo, iki mesti enak yang disingkrung. Perhatikan. Ya nuli.
kowe lek arep duwe hajat apa nyekaro ning kuburane pakmu ngoten iki maksudnya apa iku apa ning kono kon nyembah pake oh mboten masa apa cara somong kowe iki uripmu susah iki mergo iki nakal ora mulekne wong tuwek kono lho njaluk ngapura Gusti Allah dongakno wong tuamu wacane Yasin apa piye ngono kenapa cari status kesolehan lek kowe soleh ndonga apa gampang makbul ngoten to kita sering nggih dapat amalan sowan kiai ekonomi kula serat ya wis maca iki terus ndonga maksudnya apa amalan dulu baru doa amalan iki ben kowe iki dadi wong soleh sehingga lek soleh ini kok jadi takwa innama yataqabbalullahu minal muttaqin Allah itu hanya akan mengabulkan doa-doa permintaan orang yang bertakwa paham nggih Pak nggih cuma nanti nggih jenengan jangan terlalu membela orang yang begini maaf sekali di lapangan itu seruput pokoknya karena memang ada orang ke kuburan itu suruh nazar Pak itu salah itu Pak ke kuburan suruh nazar ngomongnya begini ini salah mbah ya wis dongak-dongakno ken aku ki engko lulus ujian ngene engko lulus ya supaya kowe engko tak beleh wedhus aku nazar nggih sampeyan tak belehne wedhus. Jadi persembahan untuk yang mati ya nggak boleh. Mboten, ngoten Pak ya. Mboten. Niku saya nanti kalau sudah terlaksana saya sedekah saya namakan nama yang di boleh itu namanya kan gini Pak mendoakan orang tua itu hukumnya sunnah mendoakan dengan cara sedekah loh Pak kita bersedekah yang pahalanya diberikan untuk orang tua itu kan sunnah begitu itu lah sing jenenge nazar niku lengkapnya begitu itu dari yang sunnah dinazarkan jadi wajib kalau apa persyaratan tertunaikan kengko pokoke lek untungku dalam berbisnis kowe engko melebihi target melebihi dari sekian ratus juta aja lah aku tak nyembelih ayam jadi wajib nih Pak nyembelih ayam satu ini jadi wajib. Jadi nazar niku kurban ngibadah kanggo Gusti Allah. Dan nazarin termasuk tips yang sangat ampuh untuk segera dikabulkannya doa. Makanya kan Hannah itu Imra'atu Imran niku nazar Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dia nazar ya Allah pokoknya kandunganku ini muharrar terbebas dari urusan dunia full akhirat saja. Tenan lahirlah Siti Maryam wanita tapi nggak seperti wanita pada umumnya. Dari Maryam keluarlah Nabi Isa. Gara-gara apa ini? Nazar. Agak sering lenten tak kok lah sama nazar. Nazar. Mboten jan. Jadi ya sementing sing lan jenengan kambing, daging kambing pun boleh. Jadi lek kambing, apa nama kambing sudah boleh. Wanita, betina, jantan, apapun boleh. Kecuali jenengan nazar kambing yang berumur 2 tahun. Ya wes, itu harus 2 tahun. Kan janji tuh Mbak. Lek kambing apapun udah boleh disembelih. Nazar itu
tanda kesungguhan permohonan. Ya Allah. Keutamaan istighfar. Allah Jalla Jalaluhu berfirman. Jadi jenengan yasinan, tahlilan, terus ndonga niku enten tawasul niku Pak. Au ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah niku tawasul niku ya. Niku tawasul niku. Kenapa jenengan hadiah pahala kepada Kanjeng Nabi, para sahabat, para tabi'in atau utama. Ini kan hadiah pahala. Wih, engko bar kuwi terus embel-embele Allahumma ya Allah njaluk Gusti Allah ya. Engko bar maca tahlil Allahumma taqabbal wa ausil sawaba qara'nahu minal ayati wa habibina. Ya Allah terimalah bacaan-bacaan tadi untuk Kanjeng Nabi, para sahabat, dan orang tua semuanya. Wah, itu kan soleh atau soleh. Pencitraan. Kalau orang sekarang apa? Pencitraan. Tawasul niku napa? Pencitraan. Oh, api. Karena ya Allah, nazaluka rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakan fi. Ya Allah jalur rezeki sing kuwatah, sing halal, sing wis sing karuan. Iku tawasul ya. Maca waqiah, niku tawasul. Enek kalau enek wong di hajat ini aja lagi dibantu pembangunan masjid misalkan apa ya tawasul ya Allah niku lho kula saleh seneng karo masjid jenengan wah ngoten niku misalkan kalau anak yatim piatu kelambe nono dongamu lak makbul bangsane ngoten niku tawasul. Keutamaan istighfar. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Memohonlah ampunan kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan. Iya Pak. Nah kita istighfar. Pertama napa diparingi udan sing barokah kepada kalian dengan lebat, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak laki-laki untuk kalian. Oh, halo. Rezekine ombo, keturunannya enek. Dia akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Kebun itu jadi subur. Makanya enten wong sowan kiai njaluk amalan dangu pengen golek jodoh enggak oleh-oleh istighfar kan. 1000. Enten sing wis nikah suwi ra duwe anak istighfar kan. Ngomong bisnisnya bangkrut istighfar kan. Santri bingung. Piye to iki? Wong permasalahan beda-beda kok jawaban namung napa? Istighfar. Ternyata gini kita dalile. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tingapura dosane. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara dan wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Duite akeh, anake akeh. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Pertanyaannya subur. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin.
Mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atas kalian, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kalian yang telah ada pada kalian, dan jangan kalian berpaling dengan berbuat dosa. Kekuatan nikah kok ganteng dundi anak, istighfar gen kuat. Banyak ujian, istighfar gen kuat menanggung beban. Kok baperan, istighfar gen roso dan sebagainya. Nggih, dugi mriki ana seneng lho Pak. Cekap ya. Niki lek diamal nih, dadi ini kita makbul. Napa hari ini yang kita dapatkan pada sholat istighfar. Lajeng tawasul niku dicontohkan Kanjeng Nabi, diajarkan Kanjeng Nabi. Lajeng fadilah istighfar niku kathah banget. Allah karim. Boleh. Nanti tinggal dirubah di situ, Pak. Tinggal dirubah di menggunakan yang kedua fi hajati hadihi. Hadihi niku napa mungkin disebutaken. Enggak niku anu niku. Nggih, mbun misalkan itu namun jenengan waos ngantos ayak sifali an basori niku saged. Ning sajane lek misalkan nggak ada hajat dugi niki atau jelia Rabbi bika kemudian ayak sifali supaya panjenengan membuka kagem ingsun kan basori sangka peninggal ingsun. Ini kan khusus untuk kasus mata nih Pak. Allah. Nggih. Terus ditambahi lituk doli ngoten. Ayak sifali lituk doli atau ngantos inni atawajjau ilayya rabbi bika ayak sifali. Kemudian fi hajati hadhihi menggunakan yang itu. Hajate napa niki disebutaken. Allah. Dan tambahan Allahumma Allahumma fasyafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Berbika ini Pak jangan tandai bika terus fi hajati hadi litukdoli langsung melompat mereka mawon. Jadi ba'do atawajjau ilayya rabbi bika terus melompat fi hajati hadihi. Hajati apa disebut ke litukdoli.